Dana BOS itu kan penting banget ya buat sekolah, tapi ada uang besar, ada tanggung jawab besar juga. Betul, dan ada aturan yang sangat jelas tentang penggunaannya. Nah, kali ini yuk kita fokus pada hal-hal yang justru dilarang keras dilakukan dengan dana tersebut. Sering banget nih ada pertanyaan dana BOSPIT itu sebenarnya buat apa aja sih? Tentu tujuannya untuk ningkatin kualitas pendidikan ya. Tapi di pembahasan kali ini kita coba lihat dari sudut pandang yang beda deh. Apa saja yang justru secara tegas dilarang oleh peraturan? Ini penting banget biar nggak salah langkah. Nah, biar dana ini benar-benar nyampe dan gunanya pas buat siswa, pemerintah tuh nggak main lepas tangan aja. Ada panduan yang sangat jelas, betul banget. Panduan itu yang biasa kita sebut juknis atau petunjuk teknis. Ini udah kayak kita panduannya para pengelola dana di sekolah deh. Jadi secara sederhana, BSOP itu adalah bantuan dari pemerintah buat biaya operasional sekolah sehari-hari. Tapi ini di luar gaji guru dan staf ya. Tepat. Mulai dari beli buku, merawat gedung, sampai mendukung kegiatan belajar siswa, nah semuanya dicakup di sini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Semua larangan yang akan kita bahas ini ternyata berpusat di satu pasal kunci loh. Benar, namanya pasal 66. Ini nih aturan main yang wajib banget dipahami oleh setiap kepala sekolah dan bendahara. Disinilah semua batasan pentingnya ditetapkan. Betul, pasal 66. Angka ini yang jadi pegangan kita. Jadi apa sebenarnya isi dari pasal penting ini? Mari kita lihat kutipan utamanya. Nah, ini dia, landasan resminya. Peraturannya bilang, dilarang melakukan tindakan yang menyimpang dari peruntukan dana. Kata kuncinya adalah menyimpang. Dari frasa inilah nanti dijabarkan semua larangan spesifik yang perlu kita ketahui. Kalau kita bedah aturannya, sebetulnya ada 15 poin larangan loh. Cukup banyak ya? Betul, tapi biar penjelasan ini ringkas dan fokus, kita akan bahas beberapa contoh inti yang paling sering jadi pertanyaan dan paling relevan untuk sekolah sehari-hari. Oke, saatnya kita bedah satu persatu. Supaya lebih gampang diingat, kita akan kelompokkan larangan ini jadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah yang berhubungan dengan keuangan pribadi, dan yang kedua adalah terkait jenis pengeluaran sekolah itu sendiri. Kita mulai dari kategori pertama, keuangan pribadi. Intinya, aturan-aturan ini dibuat untuk menutup celah penyalahgunaan dana demi keuntungan pribadi. Uangnya harus 100% untuk sekolah. Oke, ada 3 larangan utama di sini. Pertama, dan ini paling jelas, dilarang mentransfer dana ke rekening pribadi. Kedua, dana ini tidak boleh dibungakan, artinya sengaja disimpan di rekening berbunga untuk dapat keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga ini juga sering jadi pertanyaan. Dana BOSP tidak boleh dipinjamkan ke pihak lain, jadi misalnya ada guru yang butuh pinjaman jangka pendek, tetap tidak boleh ya. Sama sekali tidak boleh, aturannya sangat ketat. Dana BOSP bukan bank atau lembaga keuangan. Tujuannya murni untuk operasional sekolah. Oke, itu tadi soal keuangan pribadi. Sekarang kita ke kategori kedua, larangan terkait pengeluaran sekolah. Aturan-aturan ini memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas sekolah itu benar-benar untuk prioritas utama, yaitu siswa. Di sini ada beberapa poin yang menarik. Pertama, sekolah dilarang membeli software atau aplikasi khusus untuk pelaporan keuangan BOSP. Ini menarik, artinya sekolah harusnya pakai sistem yang sudah disediakan pemerintah, jadi tidak ada biaya tambahan. Hal yang sama berlaku untuk menyewa aplikasi pendataan siswa. Poin berikutnya juga penting, dilarang membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah, misalnya acara perayaan yang terlalu mewah. Dan yang terakhir, dana BOS tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang sudah dibiayai dari iuran orang tua. Ini untuk mencegah pembiayaan ganda. Intinya, dana ini harus untuk kebutuhan mendesak siswa, bukan sekedar acara tambahan. Kita sudah tahu apa saja larangannya, tapi pertanyaan besarnya adalah mengapa kepatuhan terhadap aturan ini begitu penting. Ini bukan cuma soal formalitas mengikuti peraturan, tapi karena ada dampak langsungnya bagi siswa dan seluruh komunitas sekolah. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Di satu sisi, penggunaan yang benar itu fokusnya pada siswa, transparan dan akuntabel. Sementara di sisi lain, penyalahgunaan itu fokusnya kepentingan pribadi, alurnya tidak jelas, dan pertanggungjawabannya diabaikan. Pada akhirnya, ini adalah pilihan antara memberikan manfaat maksimal untuk siswa atau justru sebaliknya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Baik sebagai kepala sekolah, guru, orang tua, atau bahkan masyarakat umum, kita semua punya peran. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa ikut mengawasi dana BOSPES ini agar digunakan secara transparan dan tepat sasaran? Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk pendidikan yang lebih baik.